Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Chandra dengan NIM 2022 11052. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas akhir di modul 6. Itu saya sendiri dari praktikum mikrokontroler kelas D kelompok D2. Nah, jadi pada tugas akhir kali ini saya sebagai publisher. Nah, langsung saja di pertama-tama itu tentu saja kita akan include library-nya. Itu menggunakan 5. Yang pertama ada library untuk ESP82 Wi-Fi. Kemudian ada PubSub client. Kemudian ada untuk DHT, ada untuk ArduJSON itu untuk komunikasi antar atau mengubah komunikasi lah dari Arduino-nya ke MQTT-nya nanti. Kemudian ada include buat waktu. Nah, kemudian di sini ada untuk Wi-Fi atau jadi si ESP itu akan connect ke Wi-Fi saya, yaitu SSID-nya adalah Dwichan dan passwordnya adalah savage1919. Kemudian kita masuk ke MQTT broker setting. Nah, yang pertama itu ada MQTT port. Itu dapat kodenya atau angkanya itu 8883 itu dari MQTT-nya. Kemudian MQTT broker itu ada seperti ini. Ya, bisa dibaca sendiri itu dari MQTT-nya juga. Kemudian di sini menggunakan dua topik, yaitu ada D2P1 sensor suhu untuk melihat suhu, D2P1 sensor MQ5 itu untuk melihat kelembapan atau gasnya. Atau gas ya MQ5. Nah, kemudian untuk username dan password MQTT-nya juga ditulis di sini, yaitu Dwichan dan Savage9901. Kemudian di sini ada untuk settingan server, ada NTP server, dan lain-lain. Kemudian ada settingan untuk sensor. Di sini kita gunakan DHT. DHT type, DHT itu kita pakai DHT 11. Kemudian MQ5 pinnya itu ke A0. Dan untuk LED pinnya ini kita tidak gunakan. Jadi kita bisa giniin aja. Nah, karena kita itu sebagai publisher ya, bukan sebagai subscriber. Jadi kita nggak perlu menggunakan LED. Kemudian di sini ada settingan untuk DHT-nya, sensor suhu dan sensor kelembapan. Tapi kita hanya menggunakan sensor suhunya saja. Kemudian ada inisialisasi klien Wi-Fi dan MQTT di sini dapat dilihat. Dan di sini kita akan memasukkan sertifikasi dari si MQTT-nya. Nah, ini bisa kita salin juga dari file yang sudah di-download. Kemudian masuk ke void. Nah, di sini banyak void nih. Ada void untuk mengkonekkan ke Wi-Fi, ada void untuk mengkonekkan ke MQTT, ada mensinkronisasi waktu. Kemudian ada callback-nya juga. Jadi itu semacam sistem seperti penghubung lah antara si ESP kita dengan si MQTT-nya. Jadi ada callback-nya begitu. Kemudian ada publish sensor data dan ada publish MQ5 data. Lanjut ke push setup, di sini serial BG-nya 115.200 itu agar kecepatan komunikasi serialnya itu semakin cepat. Kemudian ada pin mode LED pin output, ini sebenarnya kita nggak perlu ya. Ini bisa kita matiin aja sebenarnya. Ini juga bisa kita matiin aja. Kita kasih komen atau slash 2 kali. Lanjut ada connect to Wi-Fi, synchron time, dan ada settingan untuk server. Nah, di sini ada MQTT broker dan MQTT port yang sudah kita cantumkan di atas tadi, dan di sini ada MQTT callback-nya. Kemudian connect to MQTT dan DHT begin atau menginisialisasi DHT 11 kita. Lanjut ke void connect to Wi-Fi. Nah, di sini Wi-Fi begin, SSID dan password. Nah, SSID dan password itu tadi kan sudah kita cantumkan di atas. Jadi dia akan memanggil dari char tersebut. Kemudian kita menghubungkan, delay, kemudian ada serial print in connecting to Wi-Fi. Nah, ketika dia sudah connect, dia bakal connected to Wi-Fi. Lanjut ke synchronicity time, itu dia seperti ini. Kita konfigurasi dulu GMT dan segala macam. Kemudian serial print in waiting for NTP time synchron. Kemudian rumusnya seperti ini untuk waktunya dan ada delay 1 detik. Kemudian serial print in time sinkronisasi dan selesai. Kalau tidak tersinkronisasi maka dia failed to obtain local time. Jadi dia gagal untuk mendapatkan waktu lokal dari pengguna. Kemudian udah ada connect to MQTT. Itu seperti ini. Dan ini ada while tanda seru MQTT client connected.
Nah, kalau dia sudah terconnected, maka dia akan tertulis connected to MQTT broker. Nah, kalau tidak, dia akan menampilkan failed to connect to MQTT broker, SSL error, begitu. Kemudian ada callback-nya, nah ini yang saya bilang tadi, itu ada topik, pilot, dan lain-lain. Kemudian ada message-nya di sini ya, kita dapat memberikan pesan di MQTT-nya, kemudian akan direspon oleh program kita ini, begitu kira-kira. Nah, ini sudah ada semua di sini. Nah, untuk itu tidak perlu. Kemudian terus kita, nah di sini ada JSON ya, untuk bahasa JSON-nya itu untuk pesannya. Kemudian, nah ini sebenarnya let pin-nya itu tidak terlalu berguna karena kita tidak menggunakan, dan di sini humidity kita tidak pakai karena kita hanya pakai temperatur. Itu untuk suhunya. Kemudian MQ5-nya itu begini. Dan nah, ini dia JSON string. Jadi dia itu akan memanggil string dari MQTT-nya atau apa namanya? Ya, untuk serial komunikasinya lah. Dan sudah habis sampai di baris 2909, maka kita akan melihat ke MQTT-nya. Nah, MQTT-nya di sini sudah saya aktifkan. Nah, pertama kita akan melihat suhu terlebih dahulu, bisa ke D2P1 sensor suhu. Ini topik saya, terus tekan aja yang di bagian key OS ini. Nah, kita dapat melihat suhu di sini yaitu 28,5 derajat Celcius. Kemudian jika kita ingin melihat gas ppm-nya, kita dapat menekan QoS di sini. Nah, bisa dilihat itu 2208. Ya, sekitar 2000-2100-an lah. Nah, jadi begitu untuk topiknya. Nah, kalau kalian lihat di serial monitor, itu juga terdapat gasnya, namun untuk suhunya itu tidak terlihat di sini. Nah, untuk suhunya bisa kita lihat di MQTT-nya langsung. Nah, mungkin cukup sekian untuk membahas program. Sekarang kita akan melihat langsung bagaimana rangkaian yang sudah saya buat. Oke, jadi untuk membahas dari rangkaiannya itu sebenarnya cukup simple. Sini ada ESP82 kita di sini, D1R2, Lolin, Wemos ya. Kemudian di sini ada DHT11 itu untuk sensor suhunya. Sebenarnya itu sensor suhu dan sensor kelembapan. Tapi kita hanya memakai sensor suhu di sini. Itu ada plus, out, dan minus ya, bisa dilihat. Nah, plusnya itu ke plus ke 5 volt, minusnya ke GND. Untuk outnya itu dia ke, bentar, sesuaiin sama programnya itu dia ke D6. Jadi dia ke D6 yang di sini. Yang di sini nih D6 nih. Nah, kemudian ada MQ5-nya. Nah, MQ5 ini ada 4 kaki ya, ada 4 kaki. Terus nah, A0, D0, GND, dan VCC. Untuk GND dan VCC-nya kita hubungkan ke 5 volt dan GND dari si Wemos-nya. Terus untuk yang kita pakai itu A0 saja. Nah, A0-nya itu kita hubungkan ke A0 yang ada di Wemos ESP-nya. Nah, untuk D0-nya itu kita tidak pakai ya, dapat lihat di sini. Ada satu yang tidak tercolok, itu adalah D0 atau yang berwarna putih ini. Nah, mungkin cukup sekian dari rangkaiannya. Cuma begitu saja dari publisher. Dan sini kita bisa dapat melihat dari gasnya dan dapat melihat dari suhunya. Nah, seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.